Selamat pagi Sobat Humas, bersama saya lagi AKBP Cecep Susatya, Kasubdit Multimedia Bid Humas Polda Jatim dalam acara Podcast Polda Jatim. Kali ini kami mengundang Dansat Brimob Polda Jatim dan kita akan berbincang-bincang tentang apa itu Brimob, tugas dan peranannya. Dan bersama kita kali ini sudah hadir Bapak Kombes Pol Guru Arif Darmawan SIK MH, Dansat Brimob Polda Jatim. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi. Silakan lepas maskernya Komandan. Tadi kita sudah melalui prokes. Ya. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kebetulan masih dalam bulan Syawal, kita masih dalam lebaran suasananya. Terima kasih Komandan karena sudah bersedia mengikuti kegiatan kami di podcast Polda Jatim pagi hari ini. Dan untuk lebih dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya Sobat Humas, silakan Komandan untuk memperkenalkan dirinya Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Humas di Polda Jawa Timur, memperkenalkan diri, nama saya Guru Arif Darmawan, pangkat Kombes, lulusan Akpol tahun 1995. Saya asli Jawa Timur, kebetulan saya orang Tulungagung, lulus SMA tahun 91, kemudian lulus AKABRI tahun 95, lulus PTIK tahun 2004, lulus SBM tahun 2011, dan terakhir kemarin kami mengikuti pendidikan Sesko TNI, lulus tahun 2020. Kemudian riwayat penugasan saya, kami perwira pertama pangkat Letnan 2 sampai dengan Kapten, waktu itu masih di bawah ABRI, kami masih menggunakan pangkat ABRI, yaitu pangkat Letnan 2 sampai dengan Kapten. Kami dinas di Satuan 1 Gegana di Kelapa II, kemudian setelah PTIK kami dinas di Polda Riau sebagai Komandan Kompi, kemudian di Kepulauan Riau sampai dengan Wadansat, sampai dengan Wadanyon di sana, kemudian kami mengikuti pendidikan Sespim Polri tahun 2011. Selesai pendidikan itu kami ditarik kembali ke Mahkukor Brimob sebagai Komandan Batalion A di Resimen 2. Setelah itu kami menjabat atau mendapat tugas sebagai Kapolres di Sulawesi Tengah. Cukup lama di sana, 2 tahun lebih di Polres Donggala, kemudian Polres Sigi. Terus kemudian tahun 2014 kami ditarik kembali ke Pulau Jawa menjadi Kapolres di Tuban. Selesai di Tuban, kami mendapat tugas menjadi Wadansat Brimob di Polda Metro Jaya, kemudian diangkat menjadi Dansat Brimob di Sulawesi Tengah, Dansat Brimob di Kepulauan Riau, Komandan Resimen. Terus kemudian kemarin melaksanakan pendidikan sekolah, kemudian Kapolres Jakarta Utara, terus terakhir sekarang ada di Polda Jawa Timur. Sementara untuk penugasan, kami sudah beberapa kali melaksanakan penugasan mulai dari Aceh, kemudian Papua, dan Poso. Keliling Indonesia sudah, Komandan. Baik, Komandan. Ya, untuk Sat Brimob Polda Jatim ini mungkin bisa dijelaskan, Komandan, apa sih yang menjadi tugas pokok dari Sat Brimob yang ada di sini? Tugas pokok dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur ini adalah penanggulangan kejahatan berintensitas tinggi, terutama yang menggunakan senjata api, bahan peledak, kemudian penanggulangan terorisme, kemudian juga kejahatan-kejahatan lain yang berintensitas tinggi, yang mungkin dari rekan-rekan dari polisi umum harus membutuhkan perkuatan, dan kami yang akan melakukan backup nanti. Dari Brimob mungkin yang sudah lebih terlatih dan perlengkapannya juga lebih lengkap gitu Komandan ya. Ya, baik Komandan. Kemudian untuk yang penyelamatan ataupun penanggulangan bencana juga dilibatkan untuk Brimob. Kami juga dilibatkan juga untuk kegiatan-kegiatan SAR, seperti kemarin ada bencana banjir, kemudian orang hilang, kemudian melaksanakan evakuasi pada saat ada terjadi bencana alam dan sebagainya. Kami kemarin juga dilibatkan. Terakhir kami dilibatkan di kalau tidak salah di Jember atau Situbondo, termasuk juga untuk gunung meletus kemarin di Semeru juga kami dilibatkan anggota kita untuk melaksanakan evakuasi. Alhamdulillah kami masih dipercaya. Baik, dengan banyaknya tugas yang diemban oleh Brimob, tentunya butuh personel yang memadai. Saat ini jumlah personel Brimob ada berapa Komandan? Kami di sini saat ini ada 3 batalion, batalion A, B, C. Kemudian kami juga saat ini sudah membentuk batalion kerangka, batalion D. Rencana insya Allah tahun depan sudah aktif, sudah penuh jumlahnya, terus kemudian tambah 1 detasemen, jadi 4 batalion dan 1 detasemen Gegana, 4 batalion pelopor, 1 detasemen Gegana. 4 batalion pelopor dan 1 detasemen Gegana. Ya.
Dan ini penempatannya di beberapa untuk tempat. Batalion A ini berada di Surabaya, ya, untuk makeup wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kemudian Batalion B ini Malang, termasuk sampai ke Banyuwangi sana. Terus kemudian Batalion C ini berposisi di Madiun dan sekitarnya, mulai bisa membackup sampai dengan wilayah Pacitan, kemudian Ponorogo, sampai dengan Tuban. Sementara untuk Batalion D rencana akan kita bangun di Pulau Madura. Oh, di Madura ada. Ya. Di Pamekasan ya? Ya, rencana ada 2 opsi. Kalau tidak di Pamekasan, nanti di Sampang. Sumeneb. Oh, di Sampang, di Sampang. betul. Di Pamekasan ya di Sampang. Ya. Jadi ada 2 opsi rencananya untuk Batalion D sebenarnya. Siap. Kemudian untuk saya dengar ada 1 detasemen Gegana nih. Ya. Detasemen Gegana ini apa nih? Nah, jadi untuk detasemen Gegana ini lebih kepada penanggulangan masalah terorisme, kemudian masalah penjinaan bahan peledak, bom dan sebagainya. Ini lebih terfokus kepada hal tersebut. Saat ini di detasemen Gegana ada 4 sub detasemen, yaitu detasemen Subden KBR menangani khusus untuk kimia, biologi dan radioaktif. KBR ya. Kemudian juga yang kedua Subden Jibom, khusus untuk menanggulangi masalah penjinaan bom. Kemudian yang ketiga adalah penanganan teror, perlawanan teror, ini khusus untuk penanganan terorisme. Kemudian yang terakhir adalah Subden Bantis, bantuan teknis. Ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk bantuan terhadap 3 subden yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Jadi lumayan berat juga ini untuk Gegana ini tugas-tugasnya. Mulai dari penanganan bahan kimia, radioaktif, biologi, penjinakan bom, bahan peledak, dan macam-macam. Seperti kalau di film-film sih kayak tim SWAT-nya Amerika gitu ya. Dan pastinya tentu memiliki pelatihan khusus ataupun pendidikan khusus untuk menjadi seorang anggota Gegana. Termasuk di bagian-bagian yang tadi disampaikan. Kira-kira pendidikan atau pelatihan apa yang dibutuhkan seorang anggota Polri atau anggota BRIMOB menjadi seorang anggota Gegana ini? Jadi seperti kita BRIMOB pada umumnya, jadi sebelum kita masuk anggota Gegana kita harus melalui pendidikan dasar BRIMOB dulu. Terus kemudian diberikan pendidikan lanjutan. Dan nanti ini berkembang, pendidikan lanjutan ini ada yang dari dalam negeri, kita belajar di Korbrimob, di pusatnya sana, di pusat di Korbrimob sana, ataupun di Akpol, ada di Platina. Terus ada juga kami beberapa kali kemarin juga mengirimkan personil-personil kami baik dari pelopor maupun dari Gegana untuk menimba ilmu di Amerika, kemudian di Turki. Terus ada juga beberapa negara-negara lain terkait dengan tugas pokok kami, terutama masalah penjinaan bom, kemudian penanggulangan terorisme maupun kegiatan-kegiatan gerilya anti gerilya. Itu kita juga menimba ilmu di beberapa negara tetangga. Selain kita juga melaksanakan latihan di tempat kita sendiri di Indonesia ini. Berarti selain pendidikan di Indonesia, seperti yang disampaikan tadi, juga anggota kita dilatih di beberapa negara, seperti Amerika, Turki, dan lain-lain. Sudah berapa lama ini kegiatan pendidikan kita bisa bekerja sama dengan luar negeri, yang setahu kemarin? Nah, ini sebenarnya sudah berlangsung sudah lama, jadi berkesinambungan. Setiap tahun ada program yang diberikan, kemudian ditawarkan kepada Polri, khususnya ke BRIMOB. Nah, kami juga dalam penawaran khusus kita melaksanakan seleksi. Jadi jangan sampai ilmu yang diberikan, jangan sampai ilmu nanti yang diberikan ini tidak bisa maksimal. Tidak maksimal atau sia-sia gitu. Paling tidak setelah dia menerima ilmu yang dipelajari dari luar negeri misalkan, nah dia bisa juga bisa menjadi pelatih. Untuk rekan-rekannya di sini. Menurunkan ilmunya kepada rekan-rekan. Tentu saja kan harus disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air kan, karena mungkin untuk tempat penugasan dan sebagainya kan tidak sama dengan harus menyesuaikan dengan mungkin lain budaya, lain. Termasuk juga di tempat kita ada tempat pendidikannya di kawasan Gunung Halimun ini untuk melaksanakan kegiatan gerilya anti gerilya itu kita laksanakan di sana. Ya. Jadi menggunakan medan hutan asli, hutan di Indonesia ya. Oke, Komandan, untuk latihan-latihan seperti yang Komandan sampaikan, ini dalam 1 tahun program pelatihannya bagaimana, Komandan? Apa ada jadwalnya, schedule atau bagaimana? Jadi selain terjadwal, jadi kita sudah ada penjadwalan dalam 1 tahun melaksanakan berapa kali latihan. Selain itu kita juga melaksanakan latihan yang sifatnya
hanya mengingatkan kembali. Jadi rutin setiap kali kita tidak melaksanakan kegiatan, misalkan ada kegiatan unjuk rasa, kita istirahat. Tetapi kalau misalkan tidak ada unjuk rasa, nah kita melaksanakan latihan mungkin hanya mengingat masalah aturan perundang-undangan, kemudian latihan-latihan ringan menembak dan sebagainya, ataupun kita melaksanakan diskusi. Jadi anggota tidak kita biarkan kosong, tetapi setiap hari kita isi dengan penugasan, kemudian juga latihan, sehingga mereka kita harapkan semakin siap untuk menghadapi, semakin profesional. Ya, semakin profesional. Jadi ada hari tanpa latihan. Ya, ada hari tanpa latihan ini itu yang kita laksanakan. Jadi tidak hanya mentalnya juga kita isi dengan spiritual, kemudian dengan pelajaran-pelajaran, tapi fisiknya juga kita latih. Setiap hari Selasa dan Jumat kita melaksanakan kegiatan latihan fisik dan sebagainya. Kemudian waktu-waktu tertentu kita laksanakan evaluasi. Fisiknya kurang, harus kita latih lagi seperti itu. Ini yang selalu kita lakukan, dan selain dilakukan secara terprogram juga dilakukan secara periodik ataupun sudah terjadwal. Ya. Baik, Komandan. Kemudian sebagai pimpinan dari Satbrimob Polda Jatim, mungkin ada program-program khusus yang Komandan laksanakan untuk menunjang tugas-tugas pokok Komandan ini? Ya, selain melaksanakan tugas pokok, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya humanis. Nah, jadi saya orang mempunyai pandangan bahwa Brimob itu latihannya keras dan sebagainya, tetapi tidak seperti itu. Ya, jadi tetap kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya humanis. Seperti halnya kami pada saat hari Jumat ini melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan bakti religi. Nah, kita pada saat hari Jumat ini melaksanakan kegiatan pembersihan di tempat-tempat ibadah, baik di masjid, gereja, ataupun misalkan pura dan tempat-tempat lain. Jadi semua tempat ibadah kita laksanakan pembersihan, karena hari Jumat atau hari Minggu kan dilaksanakan tempat ibadah. Kemudian juga kita berkunjung ke beberapa panti asuhan, anak yatim dan sebagainya. Ini kita berikan bantuan lah, karena kita bagaimanapun juga harus berempati kepada masyarakat yang berkah gitu. Ya, kita melaksanakan program Jumat Berkah dari pimpinan, kemudian kita jabarkan untuk di masing-masing kompi atau batalion dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kunjungan ke tempat-tempat panti asuhan, tempat ibadah dan sebagainya. Kita memberikan sedikit perhatian untuk mereka, termasuk juga kita ajak bersama-sama melaksanakan pembersihan. Rencana ke depan gimana? Ada penugasan yang akan dirasakan berat nggak ke depan ini? Tentu saja setiap tahun itu, setiap saat itu kan tantangan itu pasti akan berubah, dan saya rasa semakin berat. Nah, kita harus selalu siap untuk menghadapi tantangan yang semakin berat. Kita pun juga harus menambah porsi latihan kita, terus kemudian kita harus tahu juga tantangan ke depan ini apa. Nah, tantangan ke depan misalkan bisa diprediksi, nah kita harus latihan sekarang. Insya Allah dengan latihan yang cukup bagus kemudian terprogram, insya Allah kita bisa menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat ini. Komandan, selama bertugas di Brimob nih, mungkin dari pangkat Letnan 2 sampai Kombes sekarang ini, apa sih suka dukanya yang dirasakan selama bertugas di Brimob ini? Ya, jadi banyak sekali sukanya. Kalau saya lihat hanya sukanya saja. Kalau dukanya saya rasa tidak perlu kita ceritakan. Nah, jadi beberapa pengalaman, alhamdulillah kami melaksanakan pengalaman di Indonesia ini ada 2 kali bencana tsunami. Ya, di Aceh, kemudian di Sulawesi Tengah. Kebetulan kami dua-duanya terjun ke 2 lokasi. Kebetulan di Aceh kami tidak merasakan bencananya, tetapi sebagai tim tsunami, Satgas Tsunami, jadi kita melaksanakan kegiatan evakuasi warga, kemudian juga melaksanakan pengiriman barang bantuan dan sebagainya. Jadi kami tahu persis. Kemudian juga pada saat kami melaksanakan tugas sebagai Komandan Satuan Brimob di Sulawesi Tengah, kami merasakan sendiri tugas di Sulawesi Tengah waktu itu September sore 1758, ingat betul saya, itu terjadi gempa bumi, kemudian dilanjutkan terjadi tsunami. Dan alhamdulillah waktu itu kamilah yang pertama. Ya, jadi pada saat terjadi gempa tsunami itu hanya 12 orang pertama yang turun ke lokasi bencana itu, yang di daerah pusat gempa itu, pusat bencana itu, dari 8 orang dari Brimob, kemudian 4 orang dari Batalion 711, itu 12 orang pertama. Jadi sekitar jam 19.30 atau jam 20 kita sudah melaksanakan evakuasi di daerah Pantai Talise. Terus kemudian tidak berapa lama kami bergabung dengan anggota dari Polda, kemudian anggota juga dari Polres Palu untuk melaksanakan evakuasi. Nah, itulah suka dukanya di situ. Kita orang pertama yang melaksanakan evakuasi. Kita sebagai korban, tetapi
kita tetap harus melaksanakan tugas. Saya sampaikan kepada seluruh anggota kemarin, saya sampaikan ya, pada saat terjadi gempa, saya sampaikan yang punya keluarga silahkan dievakuasi. Ini sebentar lagi sepertinya ada tsunami karena sudah kita prediksi. Jadi kebetulan Satbrimob markas kami ini ada di pinggir laut. Nah, yang punya keluarga saya perintahkan untuk membawa mereka ke gunung. Nah, sementara setelah keluarganya aman, ya, kembali kita akan melaksanakan penugasan untuk menolong warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan alhamdulillah kita dalam waktu kurang dari 1,5 jam atau 2 jam kita sudah melaksanakan pertolongan terhadap warga masyarakat. Padahal kita sendiri juga sebagai korban. Alhamdulillah anggota kami tidak banyak menjadi korban, hanya 1 orang kemarin meninggal itu karena tertimpa pada saat sore itu berada di salah satu pasar. Anggota kami bekerja sampingan, semoga almarhum Husnul Khotimah yang bersangkutan meninggal di sana, dan hanya 1 itu saja anggota kami yang meninggal, sisanya selamat semua. Ada beberapa keluarga juga yang hanyut, ada yang meninggal, tetapi kami tetap melaksanakan tugas. Selain sebagai korban, kita juga harus tetap berdiri tegak untuk melakukan penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena bencana. Ada di Instagram saya, silahkan, itu masih ada itu ya, saya ngangkat masyarakat yang terluka parah pakai pintu, kemudian saya bonceng pakai sepeda motor, ada di Instagram saya. Guru boleh nanti kita Guru Arif kita itu. Saya juga punya cerita sedikit masalah tsunami Aceh. Liting saya juga hanyut di Aceh. Granat ya, Komandan. Jadi beliau sebenarnya sudah selamat, tapi masih mau menyelamatkan masyarakat lagi, informasinya. Akhirnya hilang sampai saat ini. Jadi ketemukannya, mudah-mudahan almarhum juga diterima. Mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Betul, Komandan. Amin. Baik, Komandan. Akun Instagramnya apa nih, Komandan? Nah, saya punya Instagram, jadi Guru Arif namanya. Akunnya Guru Arif. Guru Arif, ya, silahkan nanti penugasan, terus kemudian pengalaman tugas kita share di tempat, ya lumayan banyak. Follower saya 38.400 sekian. Lumayan banyak, Komandan. Nah, selain masalah tsunami di Aceh maupun di Sulawesi, kira-kira ada cerita lain nggak, Komandan? Kami pada saat bertugas di Sulawesi Tengah, kami melaksanakan kegiatan yaitu sebagai personil di Operasi Tinombala. Jadi Tinombala di Poso, jadi penanggulangan masalah terorisme. Jadi untuk anggota Brimob yang tidak melaksanakan kegiatan pengejaran pelaku terorisme di hutan, nah ini kami juga memberikan semacam wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita ini, kepada warga masyarakat, kemudian anak-anak SD, SMP, SMA. Jadi pada hari Senin kita wajibkan Brimob ini sebagai pembina upacara. Nah, jadi kita berikan bahwa memang kita ini dilahirkan memang berbeda, tetapi dengan perbedaan tersebut tidak boleh menjadikan kita terpisah-pisah. Indonesia itu jadi satu ini karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, mulai dari ada anak SD, SMP, dan SMA. Dan ini alhamdulillah sudah kita laksanakan di Poso, termasuk juga pada saat sore hari anggota kami yang tidak melaksanakan penugasan ini sore, selain melaksanakan tugas sebagai penjaga keamanan di sana, sore juga sebagai kadang-kadang guru ngaji, ada yang bersosialisasi, kemudian juga ada beberapa yang mungkin kemampuan untuk berkhotbah kita libatkan untuk di kegiatan-kegiatan di gereja dan sebagainya, termasuk ada kegiatan-kegiatan masyarakat di pura, karena di sana kan ada 3 kelompok masyarakat besar, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu di daerah Poso ini. Jadi kita libatkan semua anggota kita yang beragama Hindu, kita libatkan di kegiatan di pura, kemudian yang Kristen juga kita libatkan di gereja-gereja, sementara yang Muslim yang punya kemampuan untuk ngajar ngaji dan sebagainya, sore kita berikan tugas untuk memberikan mengajar mengaji di ini. Jadi terjadi interaksi yang positif antara masyarakat tidak hanya penindakan, tapi juga kegiatan sosialisasi yang bersifat humanis. Ya, secara tidak langsung kita juga menanamkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan untuk mereka, dan insya Allah nanti ke depan kita harapkan semuanya bisa tuntas. Ya, ini berangsur-angsur ya, tidak semudah seperti membalik tangan, tetapi dengan beberapa upaya-upaya yang sudah kita lakukan, insya Allah nanti semuanya akan menjadi baik kembali. Dan ini juga tidak kita laksanakan hanya di
penugasan di daerah Poso saja, tetapi juga kita terapkan di hanya di daerah konflik gitu ya. Di daerah konflik, tetapi juga kita berikan juga di daerah aman seperti di kemarin saya menjadi Dansat di Kepulauan Riau sudah kita laksanakan juga, dan yang terakhir di Jawa Timur ini juga kita laksanakan juga seperti itu, anggota-anggota yang punya kemampuan mungkin bermasyarakat, ya, mungkin punya kemampuan seperti pengajar masalah keagamaan, kami persilahkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ini akan membuat Polri semakin dekat dengan masyarakat, dan ini saya rasa langkah-langkah yang semakin hari semakin positif. Betul. Hebat sekali Brimob. Semuanya bisa dilaksanakan. Mulai dari ngajar, penindakan, dan macam-macam. Wow. Kemudian Komandan, terkait dengan ini menjelang pemilu nih. Nah, biasanya dalam kegiatan pemilu ini, Brimob dilibatkan dalam hal apa, Bang? Ya, kita khususnya dilibatkan dalam kegiatan pengamanan biasanya. Dan kita selalu menyampaikan juga kita melaksanakan tugas pengamanan dan harus tetap satu, netralitas yang harus kita jaga. Kita tidak mempunyai hak pilih, tetapi kan keluarga kita mungkin yang bukan anggota TNI Polri kan mempunyai hak pilih. Tetap kita sebagai anggota Polri tidak punya hak pilih, harus tetap netral. Itu tidak yang boleh kita mempengaruhi. Ya. Betul. Tidak boleh istilahnya melakukan penekanan terhadap salah satu pihak pendukungnya. Baik, berarti setiap dalam pemilu selalu dilibatkan dalam hal pengamanan, baik itu TPS maupun di kantor-kantor pemilu. Bukan hanya pemilu saja, kemarin termasuk Pilkades pun juga dilibatkan di beberapa daerah yang rawan konflik juga kita bersampaikan bahwa kita hanya melaksanakan tugas sebagai pengaman saja, jangan terlibat di dalamnya. Betul. Apalagi sampai mempengaruhi dan bertindak tidak netral, ini tidak boleh. Ini harus kita tanamkan betul kepada anggota. Selain itu juga harus menghormati kearifan lokal masyarakat kita kan, karena kita setiap kali kita bertugas harus diingat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan harus kita menghormati tradisi masyarakat situ, menghormati kearifan lokal. Ya. Ini untuk masyarakat umum yang pengen jadi seorang anggota Brimob. Kira-kira motivasi apa yang bisa diberikan? Ya, jadi sama saja. Ya, jadi kita menjadi anggota Polri atau menjadi anggota Brimob ini suatu kebanggaan, suatu kepilihan. Tetapi karena mungkin disesuaikan dengan pilihan jiwa kita. Kalau saya sejak lulus dari Apol, dari Akabri, pengen masuk Brimob karena memang cita-cita saya, pengen melihat Indonesia kan, karena Brimob itu kadang-kala penugasannya kemana-mana ke wilayah seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi kita sudah bisa bisa menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan juga beberapa personil kami melaksanakan penugasan bergabung di pasukan PBB penjaga perdamaian. Baik Komandan, sangat informatif sekali yang disampaikan Komandan pada acara podcast kali ini. Saya rasa itu saja yang bisa kita sampaikan, Komandan. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga Brimob semakin jaya ke depan. Terima kasih. Demikian Sobat Humas, bincang-bincang kita pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Humas terkait dengan Brimob. Dan jangan lupa support channel YouTube kami, Bit Humas Polda Jatim. Salam presisi.